Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari berbagai kelompok yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, pertanyaan dari Muhammad Awal. Apa saja inovasi yang bisa dilakukan dalam dunia pendidikan untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut? Jawabannya, yang pertama, pemanfaatan teknologi pendidikan. Yang kedua, pembaharuan kurikulum dan metode pembelajaran. Dan yang ketiga, peningkatan peran guru. Selanjutnya, pertanyaan dari Reza Saputra. Sebutkan kelemahan inovasi pendidikan. Jawabannya, kesenjangan digital dan akses, biaya dan sumber daya, dan kurangnya evaluasi dan pemanfaatan. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama dari Muhammad Abdillah. Bagaimana inovasi teknologi dapat menjembatani kesenjangan pendidikan di daerah terpencil? Jawabannya yaitu yang pertama, meningkatkan akses terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, memperluas jangkauan guru dan pakar. Yang ketiga, mengatasi kesenjangan digital. Selanjutnya, pertanyaan dari Kansa Dwi Cantika. Apa saja model-model pembelajaran inovatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Yang pertama, flipped classroom. Yang kedua, blended learning. Dan yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama dari Raihan. Apa saja contoh metode pembelajaran aktif? Jawabannya, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, presentasi, dan debat. Selanjutnya, pertanyaan dari Ahmad Junaidi. Apa saja contoh metode pembelajaran aktif yang disebutkan dalam dokumen ini? Jawabannya, kuis dan tes, dan permainan edukasi. Saya dari kelompok 11 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Nah, yang pertama pertanyaannya itu bagaimana dampak inovasi dalam dunia pendidikan khususnya terkait pembelajaran. Nah, jawabannya yaitu inovasi dalam dunia pendidikan terutama dalam konteks pembelajaran memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan masyarakat dengan kebutuhan zaman. Nah, pertanyaan kedua, apa yang menjadi kendala dalam melakukan inovasi pendidikan khususnya di Indonesia? Nah, yang pertama, keterbatasan instruktur, kedua, kesimpangan pendidikan, ketiga, kurangnya pelatihan untuk guru, dan yang terakhir, anggaran yang terbatas. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Nah, pertanyaannya seperti pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya itu yang pertama, bagaimana dampak inovasi dalam dunia pendidikan khususnya terkait perubahan pembelajaran? Nah, jawabannya seperti tadi yang saya ucapkan di kelompok 4 atau yang saya jawab tadi barusan di kelompok 4. Nah, jawabannya itu inovasi dalam dunia pendidikan terutama dalam konteks pembelajaran memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan masyarakat dengan kebutuhan zaman. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apa menjadi kendala dalam melakukan inovasi pendidikan khususnya di Indonesia, sama seperti pertanyaan dari kelompok 4. Nah, jawabannya itu keterbatasan instruktur, kesimpangan pendidikan, kurangnya pelatihan untuk guru, dan yang terakhir anggaran yang terbatas. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaan pertama adalah apakah pendekatan baru seperti gamifikasi pembelajaran berbasis proyek atau flip classroom efektif dibandingkan metode tradisional? Nah, jawabannya metode tradisional yang biasanya lebih berfokus pada ceramah guru dan latihan yang lebih pasif
dapat terbukti kurang efektif dalam menarik minat siswa dan memfasilitasi pembelajaran yang mendalam. Pendekatan baru ini meskipun lebih menuntut dalam hal persiapan dan pelaksanaan, seringkali lebih mampu meningkatkan keterlibatan, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam konteksnya. Pertanyaan kedua, inovasi yang dapat diterapkan untuk memastikan pendidikan yang setara bagi siswa dengan kebutuhan khusus atau dari latar belakang ekonomi lemah. Yang pertama, teknologi aksesibel. Kedua, pembelajaran hybrid. Ketiga, platform pembelajaran terbuka dan gratis. Keempat, pelatihan guru dan eksklusif. Kelima, bantuan pendidikan personal. Keenam, beasiswa dan bantuan pendidikan. 7, fasilitas fisik yang eksklusif. Kedelapan, kurikulum yang fleksibel. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana inovasi pendidikan dapat mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan? Jadi jawabannya itu, inovasi pendidikan dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan memiliki peran penting terutama dalam membekali siswa dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang relevan untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Adapun cara inovasi pendidikan membantu dalam menghadapi tantangan di masa depan adalah seperti penerapan teknologi dalam pembelajaran seperti memanfaatkan teknologi pembelajaran berbasis online atau AI, pengembangan keterampilan seperti kurikulum yang berubah, pembelajaran berbasis proyek pendidikan kewirausahaan, dan kontekstualisasi pembelajaran, atau memadukan materi pembelajaran dengan isu-isu global yang membuat siswa lebih siap berkontribusi secara positif di masa depan. Baik, pertanyaan kedua itu, bagaimana inovasi pendidikan dapat menjembatani kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil? Jadi, inovasi pendidikan dalam menjembatani kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil dapat membantu mengatasi kesenjangan pendidikan tersebut dengan cara pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan platform digital, memanfaatkan teknologi offline seperti pembelajaran melalui USB atau aplikasi berbasis data lokal, pendidikan berbasis komunitas seperti mendidik para fasilitator lokal untuk mengajarkan materi kepada anak-anak, dan yang terakhir adalah pembangunan infrastruktur pendidikan berkelanjutan khususnya di wilayah terpencil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8, yaitu pertanyaan pertama, apa saja kendala yang dapat mempengaruhi keberhasilan inovasi pendidikan? Jadi jawabannya itu, kendala yang mempengaruhi keberhasilan inovasi pendidikan meliputi perkiraan inovasi yang tidak akurat, perencanaan yang kurang tepat dapat menghambat implementasi, konflik dan motivasi rendah, masalah interpersonal dalam tim pelaksanaan dapat mengganggu proses inovasi, lemahnya dukungan infrastruktur, kurangnya teknologi dan sarana pendidikan yang memadai di daerah tertentu, keterbatasan anggaran, pendanaan yang tidak mencukupi seringkali menjadi penghalang, penolakan dari kelompok tertentu, ketidaklibatan guru dalam perencanaan inovasi dapat menyebabkan resistensi. Jadi, langsung saja pertanyaan kedua itu, bagaimana inovasi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan? Inovasi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui beberapa cara, yaitu pertama, peningkatan aksesibilitas. Kedua, metode pembelajaran interaktif. Ketiga, personalisasi pembelajaran. Pengembangan keterampilan abad ke-21. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang menjadi kendala dalam melakukan inovasi pendidikan khususnya di Indonesia? Inovasi pendidikan di Indonesia menghadapi beberapa kendala signifikan yang menghambat pelaksanaannya.
Berikut adalah ringkasan dari kendala-kendala tersebut. Pertama, kurangnya infrastruktur dan teknologi. Kedua, ketidakmampuan beradaptasi. Ketiga, keterbatasan anggaran. Keempat, kurangnya dukungan pemangku kepentingan. 5. Ketidaksesuaian kurikulum. 6. Resistensi dari guru. 7. Isu sosial dan budaya. Adapun pertanyaan kedua, yaitu bagaimana dampak inovasi dalam dunia pendidikan khususnya terkait pembelajaran. Inovasi dalam dunia pendidikan memiliki dampak yang signifikan terutama terkait dengan pembelajaran. Berikut adalah dampak utama dari inovasi pendidikan, yaitu peningkatan aksesibilitas pendidikan. Inovasi terutama melalui teknologi digital meningkatkan akses pendidikan. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran secara online, memungkinkan mereka belajar dari mana saja, termasuk daerah terpencil. Kedua, meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Dengan metode dan alat baru, seperti video pembelajaran dan aplikasi interaktif, guru dapat menyampaikan materi dengan lebih efektif. Ini membantu siswa memahami konsep yang sulit dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Yang pertama, pertanyaan dari Rania. Bagaimana inovasi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah? Jawabannya yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan memotivasi siswa. Yang kedua, meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan. Yang ketiga, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masa kini. Selanjutnya, pertanyaan dari Muhammad Akram Zakir Ruslan. Mengapa inovasi pendidikan dianggap penting untuk kemajuan pendidikan di Indonesia? Dan sebutkan 3 contoh penerapannya. Jawabannya yaitu yang pertama, meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Contoh penerapannya, pembelajaran daring, penggunaan buku teks digital, dan pembelajaran berbasis proyek.